at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Tapi dalil orang murtad berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan Bapak Ibu saya mohon dukungan Bapak Ibu juga untuk pelayanan yang akan kita lakukan. Kami berangkat ke Lampung hari Sabtu. Kita melakukan penginjilan lagi di Lampung. Bapak Ibu buatlah rumah syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mengenal Injil, banyak orang mendengarkan Injil dan mau datang kepada kebenaran, tinggal dalam kebenaran, dan mereka mau meninggalkan kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat ya. Pelayanan yang akan kita lakukan hari Sabtu besok berangkat ke daerah Lampung. Saudaraku, bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai cuplikan video di awal tadi, di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang murtad itu harus diapakan, saudaraku ya, harus diapakan. Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius daripada saya kepada teman-teman semuanya, baik di media sosial, di YouTube, di TikTok. Kita Bapak Ibu hari-hari ini buka room tanya jawab bersama dengan teman-teman. Bahkan kita mulai memberikan ruang kepada teman-teman yang baru bertobat, yang baru percaya untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan, bagaimana orang itu bisa mengenal Yesus. Yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman dari seberang itu adalah bukan mematikan orang yang murtad, ya, bukan mengatakan holol darah orang yang murtad, tetapi bertanya, kenapa dia murtad? Ini yang harus dicari tahu. Kenapa orang itu bisa murtad, meninggalkan agama orang tuanya, meninggalkan agama Islam? Ini yang harus dicari tahu oleh setiap orang. Jangan sedikit-sedikit holol darah, jangan sedikit-sedikit dikucilkan, jangan sedikit-sedikit dihina, dicaci maki, diolok-olok, diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan ada yang dapat ancaman. Bahkan sangat banyak di antara para murtadin petobat baru itu yang terusir dari keluarga. Nah, jangan lagi ada yang seperti ini ya. Seharusnya yang harus dilakukan adalah cari tahu apa yang membuat dia murtad. Kenapa murtad? Kenapa berani meninggalkan Islam? Apakah tidak tahu dia konsekuensi yang akan diterima ketika dia meninggalkan agama Islam? Seperti yang saya bilang barusan, dikucilkan, terusir dari keluarga, tidak diakui lagi. Bahkan oleh teman, sahabat, kerabat dijauhi, bukan saja dijauhi, diolok-olok. Tetapi orang yang dari agama lain masuk ke agama itu seperti dapat penghargaan dan diberi macam hal ya. Macam hal kita melihat. Ada yang mendapatkan ini, dapat panggung. Bahkan yang dulunya orang itu kalem, begitu masuk ke agama satu itu Bapak Ibu, sudah mulai ya seperti yang kita lihat di media sosial. Nah, saya ingin katakan satu hal kepada teman-teman, bahwa orang yang murtad itu tidak gampang, apalagi di bangsa dan negara ini. Itu penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan, ada banyak halangan, ada banyak lika-liku. Tetapi kalau orang itu sudah dijamah oleh Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu akan berani mengambil keputusan untuk murtad dari agama Islam. Dengan berbagai dan bermacam risiko, tetap orang itu berani mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Rata-rata orang yang meninggalkan agama Islam Bapak Ibu ketika mereka membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bertemu dengan para murtadin baru, petobat baru.
Saya bertanya kepada dia, apa yang membuat kamu murtad? Kenapa kamu rela meninggalkan agama orang tuamu? Jawabannya Bang Pendi setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu membuat saya sadar bahwa saya kalau mau masuk surga harus melalui Yesus. Padahal selama ini saya menghina dia, saya mencaci maki dia, saya mengolok-ngolok dia. Saya mengatakan bahwa dia sebatas nabi, dia sebatas rasul, dia utusan. Ternyata ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia bukan sekedar nabi, rasul, dan utusan. Dia lebih daripada itu semuanya. Akhirnya orang itu berani mengambil keputusan untuk murtad. Dan saudaraku, para pencinta Anjelah Baget, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kepada teman-teman dari seberang, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral, jangan belum apa-apa sudah menghina. Setelah itu kalian juga mendengarkan bagaimana penjelasan daripada Bapak Buya Syakur Yasin. Ya, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Hillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhumal battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Nah, teman-teman, itulah dia cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan orang yang melakukan zina, maka orang tersebut dikubur setengah badan dan dirajang batu sampai N, ya. Kemudian orang yang murtad juga, beliau juga mengungkapkan bahwa orang tersebut, maka hukuman yang layak bagi orang yang murtad yaitu selain dengan kematian. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulat memang. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalam minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh.
artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi Asy-Syaikh itu ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, dajin tuh dipatok ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, masa ayam makan kulit ya. Ya kalau di sini mah tikus ya. Yalah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus bernasakh, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Nah itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham bikin gitu. Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikihnya, iya saya juga tahu fikihnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak, suka tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahdi kaza bakata, sah nikahnya. Betul nggak? Fikih negara kita melarang kawin paksa. Undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan. Berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya. Ya, diinjak-injak meja DPR nih. Didemo oleh mereka. Karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Cok bilang, jujur aja mah. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki, kapan saja silakan dan sah. Dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerimakan umat Islam ini. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu, dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat, tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang mah.
Betul enggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok. Dia punya hak pembelaan. Enak aja. Sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan, dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang sudah ada negara. Atau biasa aja begitu aja, mau aja gitu. Dia yang sampai poligami juga banyak, ada negara Islam khususnya Turki dan Tunisia itu melarang poligami. Umat Islamnya juga marah, negara kafir. Masa poligami dilarang? Islam lemburannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya? Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik. Sampai ada di hadisnya, di Madzhabul Arba'ah, saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Iya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal enggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya enggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya. Kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya. Dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi. Tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Nah enggak, silakan. Nanti kita Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang gini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Jadi menurut Kiai Haji Buya Syakur, dalil-dalil orang berzina dikubur setengah badan lalu dirajang batu, dan kemudian orang yang murtad yang meninggalkan Islam lalu hukumannya yaitu kematian atau dibunuh, menurut Kiai Haji Buya Syakur mengungkapkan bahwa dalilnya tidak ada. Ya, bahkan Kiai Haji Buya Syakur menambahkan, kalau begitu jangan masuk Islam kalau seperti itu ajarannya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur ada benarnya, saudara. Ya, orang takut masuk agama Islam kalau ajarannya seperti itu, saudara. Ya, boleh masuk Islam, tetapi kalau keluar Islam maka yang terjadi adalah kengerian yang mengerikan, saudara. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur, bahwa
kalau seperti itu ya ajarannya, maka orang lain akan takut masuk atau memeluk agama Islam. Jadi sebenarnya agama itu adalah hak setiap individu, ya, hak kebebasan seseorang untuk memilih keyakinan. Dan bahkan di dalam memilih keyakinan, saudara, konstitusi sudah menjamin tiap-tiap orang untuk memeluk agama yang diyakininya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ceramah-ceramah seperti itu menakutkan orang lain atau orang di luar Islam masuk di dalam agama tersebut, karena nanti kalau keluar, wah, yang terjadi mengerikan, saudara. Kengerian yang terjadi, ya. Jadi itulah sebabnya Kiai Haji Buya Syakur menambahkan, kalau begitu ya jangan masuk dalam agama tersebut. Nantinya ketika Anda keluar, yang terjadi adalah kengerian dan mengerikan, saudara. Ya. Nah, kemudian, saudara, bagi saya secara pribadi, saudara boleh setuju atau tidak. Tetapi menurut pendapat saya, ya saya boleh berpendapat bahwa Kiai Haji Buya Syakur ini, ya, beliau adalah salah satu tokoh yang fenomenal. Ya, saya sendiri Kristen, saya mendengarkan ceramah-ceramahnya dan wejangan-wejangan yang dia sampaikan di channelnya. Beliau sungguh luar biasa, memberikan wejangan-wejangan yang mengedukasi, informatif. Ya, saya mengikuti setiap beliau berceramah di channelnya itu. Ya, yang saya lihat ketika beliau ini ceramah dan memberikan, ya, makanan rohani kepada umatnya, tidak pernah ada kata-kata yang menyudutkan agama lain. Ya, beliau tidak pernah menjelek-jelekan agama lain. Beliau tidak pernah mengkafir-kafirkan orang atau agama lain. Tidak ada yang pernah saya lihat kepada Kiai Haji Buya Syakur ketika ia ceramah. Saya acungkan jempol kepada satu tokoh ini. Ya, harapan kita semua, ya, secara pribadi, kiranya tokoh seperti ini akan muncul di bangsa ini. Kenapa, saudara? Setiap ceramah dan apa yang dia sampaikan kepada jemaat tidak mendidik, membawa umatnya untuk berpikir yang tidak baik terhadap orang lain. Tidak pernah. Tetapi yang jelas, beliau ini sangat mengedukasi, ya, sangat bagus. Yang saya lihat pada ceramah-ceramah beliau adalah beliau menyampaikan hal-hal yang mengedukasi, transparan, jujur, dan informatif. Ya, sangat-sangat berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, saya bukan adu domba mereka, bukan. Ya, tetapi saya membandingkan, ya, ceramah-ceramah yang tidak menyinggung dan mengkafir-kafirkan agama lain. Ya, berbeda sekali dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Ya, yang saya lihat Ustadz Abdul Somad, ya, suka mengkafir-kafirkan agama lain, suka mengharam-haramkan, ya, bahkan menghina, menista simbol iman kekristenan. Ya, bahkan Ustadz Abdul Somad yang mendidik jemaatnya untuk tidak mengucapkan selamat Natal bagi orang Kristen. Kalau Pak Ustadz tidak mau sampaikan salam selamat hari Natal kepada kami orang Kristen, tidak apa-apa. Jadi fatwa dan ceramah-ceramah Anda ada indikasi untuk mendidik jemaat untuk berpikir yang tidak baik lagi terhadap sesama. Ya, saya dan saudara Pak Ustadz adalah saudara di bangsa ini, bukan musuh, Pak
Ustadz Abdul Somad. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu bukan musuh Anda, tetapi saudara Anda. Kita bersaudara semua karena kita berada di bumi Nusantara ini, Pak Ustadz Abdul Somad. Ya. Untuk apa Anda mendiskreditkan iman agama lain? Apa untungnya Anda? Tidak ada untungnya. Sampaikanlah sesuatu hal yang baik terhadap jemaat Anda. Sampaikan sesuatu hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang mengedukasi umat saudara. Seperti Kiai Haji Buya Syakur yang dimana ceramah-ceramahnya sungguh adem sekali. Dan kami tidak pernah tersinggung dengan ceramah-ceramah beliau. Tetapi ceramah-ceramah Anda membuat hati kami, saya secara pribadi tersinggung dengan ceramah-ceramah Anda, di mana beberapa tahun yang lalu menghina, melecehkan simbol iman saya itu salib. Mungkin Anda berkata, oh ada di Al-Quran dan kitab suci saya mengatakan hal demikian. Kalau begitu saya bertanya, apakah ada tunjukkan kepada saya ayat yang Anda katakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Silakan tunjukkan kepada saya. Kalau memang ada di kitab suci Anda mengatakan demikian, bahwa di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya Pak Ustadz, maka saya buat video klarifikasi kepada Ustadz Abdul Somad dan meminta maaf jika benar ada di kitab suci Anda. Jadi oleh sebab itu yang membekas di hati kami orang Kristen. Kelakuan dan sikap Anda yang tidak menghargai, menghormati keberadaan agama lain. Ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur sungguh sangat bermanfaat. Ya. Jadi itu sebabnya setiap kata-kata ucapan kita harus ucapan dan perkataan yang memberkati orang, yang orang mengalami kasih karunia ketika kita berkomunikasi dan berkata-kata. Oleh sebab itu saudara, kiranya video ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.